What you see? Hey ho movie Greek. Nah, mumpung isu pro kontra vaksin masih heboh dibicarakan, kali ini aku mau bagikan alur sebuah film science fiksi tentang seseorang yang hidup sendirian demi menemukan vaksin virus menyeramkan. Film ini sendiri berjudul I Am Legend yang dibintangi sama Will Smith di tahun 2007 lalu. Diadaptasi dari novel karya Richard Matheson tahun 1954, dan yang menarik dari film ini ya, adalah bagian endingnya yang gak disangka-sangka. Film ini berkisah tentang seseorang yang kebal dari sebuah virus Keprin dan berusaha menemukan obat penawar virus agar bisa menolong banyak orang lainnya. Sebab virus ini nyaris melumpuhkan seluruh umat manusia. Nah, sebagai aktor yang pernah meraih Academy Award dan Grammy Award untuk kategori artis hip-hop dan komedian, dalam film ini ya Will Smith yang berperan sebagai Dr. Robert Neville justru memerankan karakter yang sangat serius dan harus berhadapan dengan monster yang menyeramkan. Gak hanya sendiri, ada juga anjing yang bernama Sam yang menemani Dr. Robert Neville, dan ada beberapa pemeran pembantu yaitu Alice Braga sebagai Anna Montes dan Charlie Thehan sebagai Ethan. Baik, dan beginilah kisah Dr. Robert Neville yang berjuang untuk menemukan vaksin dari virus tersebut. Film horor science fiction ini dibuka dengan kemunculan Dr. Alice Crippen yang diperankan oleh Emma Thompson yang sedang diwawancarai oleh sebuah media mengenai vaksin kanker ciptaannya. Nah, vaksin ini awalnya dikembangkan dari virus campak dan diklaim sebagai virus yang tidak berbahaya. Diberitakan bahwa vaksin ini udah diuji pada sekitar 10.009 orang dan dinyatakan emang mampu membunuh kanker. Lalu scene berpindah ke masa 3 tahun kemudian di mana pemandangan kota lumpuh dan gak ada tanda pergerakan manusia. Ternyata nih vaksin kanker ini justru menjadi awal mula malapetaka karena belakangan berubah menjadi virus baru yang disebut dengan virus Crippen, diambil dari nama dokter penemunya tadi. Nah, korban yang terinfeksi virus baru ini ya kemudian semakin bertambah banyak dan melumpuhkan nyaris seluruh umat manusia yang ada di dunia. Gak hanya menyebar lewat udara, virus ini juga menginfeksi manusia dan hewan melalui gigitannya. Saat terinfeksi, mereka akan berubah menjadi makhluk menyeramkan yang disebut dengan Dark Seeker. Nah, itu karena mereka ini hanya bisa melihat saat gelap tiba, di mana matahari udah tenggelam. Karena kulit pucat mereka itu akan terbakar nih jika terkena sama sinar ultraviolet. Wah, mirip vampir ya bun? Oke, selain itu mereka juga memangsa sesama manusia dan hewan mentah, bahkan bisa sampai makan sesama Darkseeker jika nggak ada lagi yang bisa mereka makan. Nah, tokoh utama di sini Dr. Robert Neville muncul dan dikisahkan bahwa ia adalah manusia terakhir di kota New York yang hampir mati. Namun ternyata dia ini kebal terhadap virus Crippen. Anak dan istrinya meninggal 3 tahun lalu akibat kecelakaan helikopter saat akan dievakuasi. Setiap pagi, ia dan anjingnya bernama Sam pergi berburu hewan dan juga memasok kebutuhan makanan di supermarket yang terbengkalai. Dalam film ini, ia terlihat masih berharap ada manusia lain yang juga selamat. Maka dari itu, dia sering menyimpan rekaman tentang dirinya. Saking kesepiannya, ia juga menyusun beberapa manekin agar bisa diajak bicara sebagai pelipur lara. Neville sang manusia kebal ini juga berusaha menemukan obat untuk memulihkan Darkseeker agar bisa menjadi manusia kembali. Ia lalu menguji coba vaksin racikannya pada beberapa tikus. Hingga akhirnya, ada satu tikus yang memperlihatkan tanda-tanda berhasil. Nah, di sini mulai dari situ ya, ia pun berniat untuk langsung mencoba vaksin itu ke salah satu Darkseeker. Pada suatu pagi, saat sedang berburu hewan untuk dimakan, ia melihat seekor rusa yang berlari ke ruangan yang amat gelap. Menyadari kalau di sana akan banyak Darkseeker yang bersembunyi, ia lalu meminta Sam untuk berhenti mengejar rusa. Tapi ya namanya juga anjing, bukan manusia. Tentu gak semua bisa diturutin. Sam ini terus mengejar si rusa. Neville ikut mengejar juga. Dan benar seperti dugaan Neville tadi, di dalam ruangan gelap itu sudah ada Darkseeker yang bersiap menyerang
saat Neville mendapati mereka menyantap rusa yang menjadi incaran. Tapi kali ini mereka berhasil lolos kok dari kejaran Darkseeker. Setelah tahu tempat persembunyian Darkseeker, Neville kembali lagi nih ke sana untuk menangkap salah satu Darkseeker menggunakan jebakannya agar bisa menguji vaksin yang ia racik. Saat berhasil menangkap Darkseeker cewek, ternyata ya Darkseeker cowok yang gak rela pasangannya diculik mau melawan. Tapi matahari masih menyengat. Nah, sesampainya di laboratorium, Neville langsung menguji coba vaksin pada Darkseeker cewek yang ia tangkap. Sayangnya sih vaksin itu belum berhasil. GA series serum 391 compound 6 ineffective on humans. Nah, karena merasa gagal, Neville kembali ke rutinitas sebelumnya. Ia pergi ke pelabuhan untuk ngecek apakah ada orang yang masih hidup dan akan menemuinya. Saat sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, Neville melihat sebuah manekin yang ia beri nama Fred berada di pinggir jalan. Ia pun menjadi ragu karena ia nggak pernah menaruh Fred di sana. Seseorang pasti telah memindahkannya. Atau jangan-jangan Fred ini manekin hidup. Neville pun pergi mendekati Fred untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alih-alih mendapat jawaban, yang ada Neville malah terjebak di sebuah tali yang akhirnya membuatnya tergantung secara terbalik dan pingsan selama beberapa waktu. Hingga akhirnya pas dia udah sadar, wah, udah gelap ternyata. Dan udah tahu kan pasti apa yang akan terjadi jika gelap telah datang? Neville akhirnya berusaha melepaskan diri dari jebakan agar bisa segera lari ke mobilnya. Namun, anjing Darkseeker udah keburu datang menyerang. Ya tentu sebagai anjing yang setia, Sam gak mau tinggal diam dong. Dia berusaha melindungi Neville dari para anjing Darkseeker ini. Sayang, meski berhasil melindungi Neville, Sam justru terluka dan virus dengan cepat menjangkiti tubuhnya. Lalu dalam keadaan panik, Neville menyuntikkan vaksin racikannya kepada Sam. Tapi sayang juga pertolongan yang dilakukan Neville udah terlambat. Sam udah terlanjur berubah menjadi ganas karena virus Creepin yang telah menyebar di seluruh tubuhnya. Gak ada yang bisa dilakukan lagi. Neville pun terpaksa membunuh Sam dengan cara mencekiknya. Duh, pokoknya Yasin ini paling sedih banget, nangis bawang deh pokoknya. Nah, dari kesedihannya berbuahlah kenekatan. Frustasi karena gak punya temen, Neville pun nekat keluar pada malam hari untuk membunuh Darkseeker. Gak mikir panjang, Neville akhirnya nyaris mati karena jumlah Darkseeker yang menyerangnya itu terlalu banyak. Beruntung, seseorang tiba-tiba muncul. Nah, dia ini adalah Anna dan Ethan yang menyelamatkannya, lalu membawa Neville kembali ke rumahnya. Saat Neville sadar, Anna bercerita bahwa ia mengetahui keberadaan Neville dari siaran radio berkat rekaman suara yang disimpan. Anna dan Ethan ini berasal dari Sao Paulo dan mereka berencana akan ke Vermont di mana masih ada banyak orang yang selamat dari virus Creepin. Walaupun Dr. Neville ini membantah bahwa nggak ada lagi manusia selain mereka yang benar-benar selamat. Tapi Anna sendiri masih yakin dan mengajak Neville untuk kabur bersamanya. Bukannya mengiyakan, Dr. Neville justru berbalik mengajak Anna agar tinggal di rumahnya karena dianggap jauh lebih aman sih. Dan ia sebenarnya nggak ingin meninggalkan laboratorium karena masih ingin terus mencoba menemukan vaksin. Nah, suatu malam saat Anna kembali membujuk Neville, para Darkseeker ternyata telah melacak keberadaan Neville dan siap untuk menyerang. Neville pun segera mencegah mereka dengan menyalakan lampu sorot serta meledakkan bom yang udah lama ia rakit untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi. Namun ya, karena pada dasarnya Darkseeker ini udah terlalu banyak, beberapa bahkan udah sampai bisa masuk ke dalam rumah dan menyerang Neville. Meski ia berhasil menembaknya satu persatu, sumpah tegang banget di sini. Neville pun mengajak Anna dan Ethan untuk berlari ke ruang bawah tanah tempat laboratorium berada. Nah, saat tiba di laboratorium itu pula, Neville menyaksikan perubahan yang terjadi pada Darkseeker cewek yang telah ia berikan vaksin. Ternyata ya vaksinnya itu mulai bekerja dan butuh beberapa hari lagi sehingga Darkseeker bisa benar-benar pulih dan kembali menjadi manusia normal. Sayangnya persembunyian mereka ditemukan oleh gerombolan Darkseeker. Nah, saat itu pula, Neville baru tahu tujuan Darkseeker mengejarnya bukan untuk memangsanya karena sudah kehabisan makanan, melainkan ya salah satu Darkseeker cowok dari mereka ini ternyata pengen pasangannya untuk dikembalikan. Ia pun memberi kode dengan menggambar kupu-kupu di kaca, dan Neville ingat
kalau Darkseeker yang dijadikan kelinci percobaan vaksinnya itu punya tato kupu-kupu. Nah, gak punya pilihan lain, ia pun melepaskan seluruh peralatan medis yang melekat di tubuh Darkseeker cewek ini dan membuka pintu agar pasangannya bisa ngambil. Setelah itu mereka pun pergi tanpa menyakiti siapapun. Saat itu Neville baru sadar, ternyata meski bentuk fisik mereka berubah, Darkseeker masih punya perasaan layaknya manusia. Nah, keesokan harinya Neville pun memutuskan untuk pergi ke Fairmont untuk memulai hidup baru bersama Anna dan Ethan, dan film pun berakhir. Nah, kenapa tadi di awal aku bilang ending film ini gak disangka-sangka? Soalnya film ini punya 2 ending, guys. Satu untuk ending asli bioskop, satunya lagi sih dibuat sebagai alternatif karena banyak yang mengkritisi ending asli film ini. Nah, yang barusan kita lihat tadi adalah ending alternatif. Terus gimana sih ending pertama alias versi asli dari film ini? Jadi ya, letak perbedaannya pada saat Neville melihat tanda-tanda perubahan yang dialami oleh Darkseeker cewek tadi. Ia pun lalu mengambil sampel darahnya agar bisa diteliti lebih lanjut, sehingga bisa membuat para Darkseeker kembali normal. Neville lalu memberikan sampel darah itu kepada Anna dan memohon agar ia mau melanjutkan penelitian vaksin itu sebelum memintanya kabur melalui jalan rahasia yang telah disediakan. Anna dan Ethan pun dengan berat hati pergi meninggalkan Neville di situ. Lalu, Neville mengambil bom di lacinya dan meledakkannya saat para Darkseeker semakin dekat. Sebab itulah jalan satu-satunya yang bisa ia lakukan agar para Darkseeker itu nggak ngejar Anna dan Ethan. Yup, disinilah Neville melakukan tindakan semacam bom bunuh diri. Kini tinggallah Anna dan Ethan yang melanjutkan perjalanan menuju tempat manusia selamat lainnya. Nah, setibanya di sana ia disambut dan menyampaikan bahwa seseorang bernama Neville rela mengorbankan nyawanya demi menemukan vaksin ini. Nah, sekarang kamu ngerti kan kenapa judulnya I'm Legend? Sosok Neville inilah yang kemudian menjadi legend bagi dunia, khususnya di film ini ya. Nah, gimana sih menurut kamu? Lebih suka ending aslinya atau ending alternatif? Well, pesan moral dari film ini adalah jangan pernah menyerah meski hanya sendirian di situasi sulit. Sebab akan ada orang yang bersiap membantu kamu, walaupun kita belum tahu siapa dan kapan orang itu akan datang. Wah, sekarang aku tahu nih kenapa banyak orang yang nolak vaksin COVID-19. Mungkin karena habis nonton film ini kali ya? Gak heran sih, kalau inget dari awal film ini kan bercerita soal vaksin yang ditemukan untuk menyembuhkan kanker. Terus dianggap berhasil. Tapi belakangan vaksin ini malah bikin virus baru yang menyeramkan dan mengancam kepunahan umat manusia, bahkan sampai mengubah manusia jadi monster. Ya, kalau aku sih positive thinking aja ya kalau ini hanya fiksi belaka. Jadi vaksin COVID-19 mungkin gak semenyeramkan itu. Pendapat kamu sendiri gimana?